Five, four, three, two, one. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Little Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Brian Adisti Kurniawan Estori Palu dengan NIM 201172 dari Teknik Perminyakan E 2020. Video kali ini adalah video untuk praktikum kimia dasar 2 percobaan 2 tentang pembuatan larutan disinfektan. Tujuan dari video ini membuat larutan disinfektan alternatif dengan bahan dan alat yang mudah didapat. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran dan obat untuk membasmi kuman penyakit. Larutan disinfektan bersifat beracun atau toksik, memiliki kemampuan untuk membunuh mikroorganisme, dan larutan disinfektan tidak dapat membunuh spora bakteri. Sedangkan antiseptik adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme pada jaringan hidup, contohnya itu pada permukaan kulit. Larutan disinfektan dan antiseptik memiliki kemiripan di mana sama-sama digunakan untuk membunuh virus dan juga bakteri. Tetapi ada perbedaan dari kedua larutan ini, di mana larutan disinfektan digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, contohnya itu pada remote TV yang sering kita pegang. Sedangkan antiseptik digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup, contohnya itu pada permukaan kulit manusia. Larutan disinfektan dan antiseptik memiliki kandungan kimia yang disebut dengan nama biosida atau peptisida. Untuk contoh dari larutan disinfektan yaitu pemutih pakaian yang telah dicampur dengan air, dan juga untuk contoh antiseptik yaitu larutan detol. Di depan saya ini telah tersedia alat dan bahan untuk membuat larutan disinfektan. Yang pertama itu ada wadah. Wadahnya bisa menggunakan wadah seperti ini maupun menggunakan gayung. Yang kedua itu ada botol semprot. Yang ketiga ada kain lap, dan yang keempat itu ada corong. Untuk bahannya itu ada larutan pemutih dan juga air sebanyak 1 liter. Untuk menakarnya bisa menggunakan cangkir seperti ini sebanyak 4 takar. Untuk langkah-langkah pembuatan larutan disinfektan, yang pertama itu kita campurkan larutan pemutih pakaian sebanyak 30 ml, atau bisa kita takar menggunakan tutup botolnya sebanyak 4 takar. Setelah itu kita campurkan dengan cara diaduk, atau bisa kita goyangkan saja wadahnya seperti ini sampai tercampur. Nah, sepertinya cukup. Nah, sekarang telah tersedia larutan disinfektannya. Untuk mengaplikasikannya ada 2 cara. Untuk cara pertama itu menggunakan lap. Di sini kita akan membersihkan remote TV yang sering kita pegang. Kita peras. Setelah itu kita lap ke remote-nya seperti ini. Pengaplikasian kedua yaitu menggunakan botol semprot. Jadi untuk cara menggunakannya itu tinggal disemprot saja seperti ini. Setelah itu diamkan hingga kering. Bahasan pembuatan larutan disinfektan. Nah, jadi pada praktikum kali ini bertujuan agar kita mengetahui cara membuat larutan disinfektan dengan alat dan bahan yang mudah didapat.
Contohnya pada proses pembuatan larutan disinfektan tadi, hanya dengan menggunakan larutan pemutih dicampurkan dengan air, kita sudah bisa membuat larutan disinfektan yang sudah berstandar WHO dan sudah sesuai dengan prosedur Kemenkes RI. Nah, kedua larutan ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama digunakan untuk membunuh bakteri dan juga virus. Tetapi terdapat juga perbedaan dari kedua larutan ini, di mana larutan disinfektan tidak cocok digunakan pada jaringan hidup, contohnya pada kulit manusia, dikarenakan memiliki sifat beracun, sehingga larutan disinfektan hanya digunakan pada benda mati saja. Sedangkan larutan antiseptik bisa digunakan untuk benda mati maupun jaringan hidup, contohnya itu kulit manusia, dikarenakan larutan antiseptik lebih aman daripada larutan disinfektan. Nah, untuk contoh dari larutan disinfektan itu seperti yang telah kita buat tadi, hanya dengan menggunakan pemutih pakaian dicampurkan dengan air, kita sudah bisa membuat larutan disinfektan. Dan untuk larutan antiseptiknya itu contohnya seperti larutan Dettol. Kesimpulan pada percobaan kali ini, yang pertama, larutan disinfektan tidak cocok jika digunakan untuk jaringan hidup, dikarenakan memiliki sifat beracun. Yang kedua, larutan disinfektan dan antiseptik memiliki kandungan kimia yang dikenal dengan nama biosida atau pestisida. Sekian video dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.